what keeps me going adalah aku berusaha untuk tidak membandingkan kesuksesan aku dengan kesuksesan orang lain, karena itu juga menurutku toxic banget kalau misalnya kita harus membandingkan. Itu justru akan bikin kalian makin apa ya, iya terpuruk dan kayak nggak ada motivasi yang datang dari situ sebenarnya. Aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih soal albumnya, dan sebelumnya congratulations for the album. Terima kasih banyak. Oke, jadi kan dari yang aku lihat juga di IG kamu ya, mempromosikan album ini. Yes. Album ini tuh katanya terinspirasi dari ibu kamu ya? Betul sekali. Boleh diceritain nggak sih cerita di balik itu kayak gimana? Iya, jadi ini bisa dibilang ini EP sih, dan ini first EP aku, berisikan 5 lagu. Dari judulnya aja, Adriana itu adalah nama ibu aku sendiri. Jadi memang lagu-lagu ini isinya itu semua terinspirasi dari nasihat-nasihat dan petuah-petuah beliau. Oke. Gitu, karena aku itu deket banget sama mamaku. Terus apa ya, beliau adalah saksi hidup aku kayaknya dari aku di perut sampai detik ini gitu. Maksudnya aku bisa dibilang kayak salah satu orang yang paling dekat sama aku adalah mamaku gitu, dan datangnya biasanya selalu membawa masalah ya, selalu membawa curhatan gitu ya, at least gitu. Jadi beliau banyak sekali memberikan apa ya, kayak masukan-masukan, saran-saran yang akhirnya aku bilang kayak gimana kalau misalnya gue jadiin lagu aja ya gitu. Maksudnya kayak I don't want to let all these advices go to waste gitu. Jadi biar bisa mengingatkan aku sendiri juga, akhirnya aku jadikanlah karya gitu, dan ternyata mamaku suka. That's nice then. Betul. Gimana tuh reaksi mama kamu pas akhirnya dengerin satu album ini nih? Nah, sebelum cerita banyak tentang mamaku, salah satu yang harus kalian tahu adalah mamaku orangnya tuh tough love banget. Keluargaku emang keluarganya tough love, jadi bukan yang kayak bisa bilang I love you, bukan yang bisa bilang kayak, emang beliau nggak suka sugar coating aja sih, dia nggak suka ngomongnya tuh selalu singkat, padat dan jelas. Jadi pas pas aku kasih denger albumnya, aku cuma bilang bagus. Pas udah nyampe, aku kayak wow, kayak kerja keras nih, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi di situ aku jadi kayak ya berarti kalau mamaku bilang bagus dan pesannya nyampe, emang jujur seperti itulah menurut beliau. Jadi aku udah cukup sih. Deep down kamu juga tahu pasti mama kamu kan bangga banget ya. Iya, betul. Oke deh. Nah, tapi apakah semua lagu di album ini tuh soal ibu kamu atau cuma ada 1 atau 2 lagu aja? Sebenarnya emang album ini didedikasikan untuk mamaku dan inspirasi terbesarnya adalah mamaku. Tapi sebenarnya cara aku nulis lagunya adalah gimana caranya aku menangkap pesan-pesan tersebut. Jadi ini sebenarnya dari sudut pandang aku gitu, nggak secara apa ya gamblang aku bilang mamaku ngomong ini dan segala macam, enggak, tapi gimana cara aku menyikapi pesan-pesan tersebut yang aku tumpahkan ke lagu gitu. Jadi nggak emang semuanya dari terinspirasi dari beliau gitu, tapi ini gimana cara dari pengalaman akunya yang aku tuliskan gitu sih. Oke, jadi kamu bikin lagu-lagu di album ini tuh berdasarkan petuah-petuah gitu kan ya dari mama kamu. Jadi mungkin bisa dilihat kayak inspirasi terbesarnya adalah mamaku yang akhirnya memberikan nasihat dari suatu masalah yang mungkin bukan sama beliau gitu. Jadi misalnya aku punya masalah sama, kayak ada lagu yang aku tulis karena triggernya adalah di beberapa pas relationship aku selalu dihadapkan sama misalnya partner aku yang susah untuk berkomunikasi dan susah untuk mengekspresikan perasaannya. Terus aku cerita sama mamaku ngomong apa, akhirnya aku jadiin lagu kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, banyaknya tuh kayak gitu. Oke, nah dari kan ini kalau saya ada 5 lagu kan ya di album ini. Dari 5 lagu ini yang mana sih yang paling relate nih menurut kamu sama hidup kamu? Tough question nggak? Yang paling relate sekarang sebenarnya semuanya ya, maksudnya itu tergantung fase hidup aja sih lagi di mana. Tapi aku kayaknya ngerasa aku lagi sangat relate sama lagu yang paling baru aku tulis itu track 3 Terang Usai Gulita. Itu aku tulis bareng sama produser aku Lava Pratomo. Terang Usai Gulita ini tuh aku tulis karena aku yang lagi akhir-akhir ini ngerasa kayak maksudnya beberapa waktu kebelakang ini tuh hidup berdasarkan distractions gitu. Jadi kesannya kayak nggak present gitu. Apa yang beneran masalah yang lagi aku alamin tuh
rasanya pengen aku lupain aja terus, nggak pengen aku hadapin gitu. Aku rasanya bisa lah nanti, yang penting gue seneng aja dulu. Nah itu tuh aku lagi banyak tuh ngerasain kayak gitu dan pada akhirnya itu yang nggak baik ya, karena itu nanti nggak ujung-ujungnya menyelesaikan masalahnya gitu kan ya. nggak akan selesai juga gitu. Dan aku punya tendensi untuk kalau mau distractions ini harus dapet pada detik itu juga. Nah itu kan itu juga nggak sehat gitu. Jadi akhirnya aku bikin lagu Teraku Saya Gulita, ada liriknya di endingnya, tak semua yang kau kejar harus engkau dapatkan, tak semua yang kau lepas harus engkau lupakan. Maksud aku kayak ya nggak harus lo dapetin pada saat itu, karena sebenarnya lo akan dapet itu ya pada saat yang tepat nantinya. Tapi kejadian-kejadian yang pahit di belakang itu yang nggak harus lo lupain juga, karena itu menjadi pembelajaran ke depannya gitu. Nah dari album ini nih, apa sih yang mau kamu sampaikan gitu mungkin ke pendengar? Apa jadi inti yang mau kamu sampaikan dari album ini? Sebenarnya aku harapannya tuh sebenarnya aku bukan sama sekali tidak mau menggurui, nggak mau sama sekali bilang kalau kayak nasihat mamaku adalah yang paling benar gitu ya, enggak. Tapi aku justru pengen sharing aja bahwa ini loh yang menginspirasi aku selama ini. Siapa tahu teman-teman di luar sana juga lagi mengalami hal yang sama dan bisa merasakan bahwa kalian tuh nggak sendirian gitu. Aku juga mengalami hal itu, plus apa ya, dari sini aku pengen menceritakan bahwa ada ini sosok Adriana ini dalam hidup aku yang bisa menjadi inspirasi aku. Aku berharap banyak orang juga bisa menemukan sosok Adriananya masing-masing di dalam hidupnya gitu. Jadi nggak harus sosok seorang ibu, bisa jadi ayah, kakak, sahabat, siapapun gitu yang apa kisahnya dan omongannya ya menginspirasi kalian gitu. Oke Priscilla, sekarang aku mau ngomongin soal personal experience based on the songs nih di album ini. Mungkin tadi kan kita udah sedikit ngobrolin ya, tapi ada satu lagu yang aku tuh kayak speaks to me the most gitu kan, judulnya The Art of Letting Go nih. Nah, The Art of Letting Go ini pas aku dengerin itu somehow kayak relate banget gitu sama perempuan-perempuan usia 20-an yang punya quarter life crisis gitu. Nice nih. insight, aku soalnya baru dikasih tahu soal ini terus. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kamu kan sekarang umurnya 25 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasain dan ngalamin quarter life crisis kayak gitu? Kalau ngalamin, aku merasa dengan yang aku tahu ya, maksudnya definisi quarter life crisis yang aku tahu itu, aku kayaknya merasa aku udah mengalami itu kayak earlier gitu, karena menurut aku pernah maksudnya aku diberi kesempatan untuk memasuki kayak mengenal dunia kerja dan udah bisa istilahnya meniti karirku dari usia yang lumayan muda gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya masalah itu tuh udah aku alami kayak way before this gitu. Jadi aku kayaknya aku nggak relate deh sama quarter life crisis ini. Tapi ternyata ya seiring berjalannya waktu kayak emang itu kayaknya real ya. Mungkin karena faktor terbesarnya mungkin aku ngeliat peer pressure, kayak kita ngeliat teman-teman kita yang sedang mengalami itu gitu. Jadi kayak pas dilihat kayaknya gue juga ada deh yang gue pusingin nih sekarang gitu. Kayaknya iya deh, kayaknya gue juga lagi mikirin tentang kelanjutan apapun yang sedang lagi ada di dalam fase hidup gue sekarang gitu. Jadi ngalamin sih pasti, karena itu menurutku wajar sih, dan emang semua orang pasti punya fasenya masing-masing, walaupun ya itu kayak mungkin ada yang mengalaminya dulu kayak di usia yang dini, ada yang mengalami kayak emang pas di usia 25 tahun, 20-an, ada yang baru ngalaminnya nanti gitu. Tapi pasti ada sih fase-fase kayak gitu menurutku, dan itu wajar sekali. Oke, tapi kamu pernah nggak sih ngerasa kayak you're lost gitu? Kayak gue tuh mau ngapain sih hidup gitu? Pernah nggak kamu ngerasain kayak gitu? Pernah banget waktu itu pas pertama kali mau ngerilis kayak karya solo aku. Karena kan tadinya aku ada di sebuah grup kan, terus habis itu pas aku keluar tuh jadi kayak biasanya udah diurusin semuanya, ini aku harus mikirin semuanya sendiri. Walaupun kayak sebenarnya motivasi dan kayak eagerness-nya jadi makin muncul, karena kayak oke, gue harus ngelakuin semua sendiri, gue harus bisa gitu. Maksudnya motivasinya jadi lebih tinggi. Tapi on the other hand, downside-nya juga banyak banget, karena aku jadi harus kayak mikirin semuanya sendiri, concepting semuanya sendiri, terus jadi harus bener-bener tahu apa yang aku mau gitu, karena ternyata banyak juga orang yang bergantung sama aku, sama apa yang aku mau. Jadi
aku pernah lumayan ngedown pas 2019 gitu karena aku ngerasa, duh gue bisa nggak ya survive nih dengan apalagi aku udah live up to other people's expectation gitu, kayak orang-orang udah mulai ekspektasi ke aku kayak ini mestinya lo bisa nih bikin kayak gini, oh Priscilla yang gue lihat tuh Priscilla yang kayak gini gitu, jadi aduh kira-kira orang bisa nggak ya menerima karya-karya aku yang baru gitu, tapi ya namanya apa ya, maksudnya orang pasti punya pendapatnya masing-masing dan kita nggak akan bisa ngikutin kemauan orang lain terus gitu. Jadi aku waktu itu mikirnya kayak ya udahlah ya kalau ada yang suka ya bagus, kalau enggak ya berarti ya terserah setiap orang gitu mau berpikir apa gitu sih kalau aku. Nah, kita ngomongin lagu lainnya yang also speaks to me itu yang lagu pertama It's Coming to You kalau nggak salah. Coming Your Way. It's Coming Your Way. Nah, itu tuh kan di lirik-lirik awal ngomongin soal you wake up in the morning and then you realize that aduh ya ampun masih ada masalah ya, I have to fight another battle gitu. Itu kan somehow it speaks about overthinking gitu, ya kan. Nah, kalau misalnya ngomongin overthinking, Priscilla pernah gak nih overthinking? Di malam hari gitu misalnya kayak aku siang hari, pagi hari, sore hari aku juga overthinking. Tenang aja. Apa aja tuh biasa yang dipikirin tuh kayak gitu tuh apa tuh? Banyak banget. Tapi kalau malam emang itu lumayan sesi overthinking paling panjang ya, karena kayak kita kan nggak melakukan apa-apa terus kayak gimana sih rasanya di kasur kayak udah mau tidur tuh pasti pikiran tuh akan berlari kemana-mana. Banyak sih yang aku pikirin tuh banyak, kayak aku orangnya lumayan bisa dibilang perfeksionis dalam beberapa hal. Misalnya apa yang aku omongin ke orang itu aja bisa bikin aku overthinking, kayak aku misalnya nge-review lagi hari ini aku habis ngobrol sama siapa, terus apa yang aku omongin tuh suka aku inget-inget, tuh bener nggak ya tadi gue ngomong kayak gini. Itu tuh sampai itu it bugs me a lot, tapi it happens gitu. Cuma akhirnya yang aku lakukan untuk kayak overcome itu, aku kayak uniknya, jadi selama ini aku bikin lagu itu selalu dapat inspirasinya tuh ketika malam-malam sebelum tidur juga. Jadi aku ngerasa mungkin itu badanku di saat yang paling relax gitu, yang paling gak ada pikiran apa-apa. Kalau misalnya selama ini kan bikin lagu kan pasti ada sesi workshop, kayak sesi kita bikin melodi dan segala macam. Itu kadang-kadang suka stuck gitu, sedangkan kayak kalau misalnya badannya relax tuh aku ngerasa jadi semuanya lebih flowing aja. Nah jadi apapun yang aku pikirin pada malam itu mungkin men-trigger otak aku, menstimulus otak gitu untuk membuat melodi-melodi gitu. Jadi akhirnya aku setiap malam ada pikiran apa, terus habis itu muncul melodi, aku pasti langsung rekam untuk inspirasi lagu-lagu aku gitu. Jadi apa ya dimanfaatkan aja sih menurut aku kayak ke overthinkingan itu gitu. Toh mungkin kayak ya emang ada beberapa hal yang mungkin harus dievaluasi kali, ada yang harus diganti, ada yang harus diubah gitu. Tapi selebihnya sih menurut aku ya namanya juga manusia, pasti kan kayak kita mikir ya yang buruk juga pasti muncul lah gitu kadang-kadang. Tapi setidaknya di saat kamu overthinking, kamu tuh channeling it in a very healthy and productive way gitu ya. Iya, tapi itu ini ya yang bagusnya ya. Ada yang enggaknya juga ada yang teman-teman, jadi tuh saya kayak gimana tuh? Saya nggak sempurna. Ya yang nggak bagus itu kayak gimana tuh? Nangis kah, Yang nggak bagusnya saya marah-marah? sangat bersyukur ada K-pop ya teman-teman ya. Jadi channeling energinya tuh juga bisa ke situ gitu, kayak udahlah gue nonton K-pop aja. Kita tos dulu nggak sih? Tos dulu nggak sih? K-pop ya, enak. K-pop Gila, tuh kita mantap ARMY kan? banget nih orangnya nih. Sorry nih, ARMY juga nih. Boleh. Oke. Iya, tapi maksudnya apa ya? Maksudnya bukan cuma ya, makanya yang aku omongin maksudnya bukan cuma K-pop, misalnya kayak ya kita punya kesukaan lain gitu yang mungkin kayak pada akhirnya bisa dilimpahkan ke situ, dialihkan ke situ aja gitu. Tapi ya itu yang tadi aku bilangin juga, kayak nggak selamanya kita bisa hidup di situ, nggak selamanya kita bisa melupakan dan akhirnya kayak hidup dengan distractions aja gitu. Jadi sebenarnya harus dihadapi aja juga. Jadi ya meskipun distraction sometimes juga penting gitu Penting, ya, betul. tapi lebih pentingnya itu ya menghadapi itu gitu. Oke deh. Nah, kan Priscilla ini udah jadi public figure udah lama ya, udah terjun ke dunia entertainment-nya udah lama gitu kan. Pasti ada waktunya di mana kamu tuh harus menunjukkan kepada dunia bahwa you have to smile, you have to ya pokoknya nyenengin orang lah. Tapi dalam hati tuh kayak kamu nggak mau gitu loh. Nah, apa yang kamu lakukan sih di saat kamu menghadapi kayak gitu tuh? Apa ya? Kalau aku ngelihatnya mungkin selama ini aku bisa kayak maksudnya untuk tetap kayak
senyum dan kayak membawa positive energy gitu karena aku melakukan apa yang aku pengen dapetin, kayak istilahnya treat others the way you want to be treated gitu. Jadi jangan lo tiba-tiba datang ke ruangan bawa energi negatif terus lo berharap semua orang bisa bikin lo jadi senang gitu. Jadi aku berharap aku bisa justru menjadi sumber itu bagi orang lain. Ya walaupun capek banget kadang-kadang, cuman aku mikir gini, kayak yang capek bukan cuma lo doang, yang punya masalah bukan cuma lo doang. Orang lain juga capek, orang lain juga, atau mungkin kayak misalnya kita lagi produksi sekarang ini, kayak nggak cuma satu orang yang effort untuk datang ke sini untuk melakukan ini. Kayak ini tuh I do believe in teamwork, and a good teamwork tuh pasti ya bisa bikin magic happens gitu kan katanya. Jadi aku sangat percaya kalau kayak energi itu menular gitu. Jadi alangkah baiknya akunya juga positif gitu energinya untuk bisa menularkan ke banyak orang kayak gitu sih. Dan ya itu mengapresiasi waktu orang, mengapresiasi energi orang, tenaga orang untuk datang ke tempat yang sama. Apalagi misalnya ada orang yang sengaja jauh-jauh ketemu sama kita gitu. Kalau kitanya negatif energinya, orang juga pasti jadi kecewa dan males juga gitu. Jadi aku ngebayangin jadi dia juga nggak mau kan digituin pasti sama orang. Dan ya itu, put yourself in other people's shoes aja juga sih. Kayak coba posisikan diri lo di orang tersebut, gimana lo enaknya ngelihat diri lo sendiri gitu. Oke. Tapi di saat melakukan gitu like trying to menunjukkan energi positif itu gitu. Gimana caranya kamu bikin kamu tuh moodnya baik gitu di saat mood kamu tuh nggak baik gitu? Apa ya, aku tuh orangnya kalau misalnya kayak ada yang aku nggak suka dari situasi itu tuh aku cenderung tuh ngomong. Orangnya tuh walaupun misalnya nggak langsung ke sumber masalah itu gitu, tapi aku tuh pasti ngomong kalau ada yang aku nggak suka. Jadi mungkin aku sebisa mungkin ya, kalau ini dari aku pribadi ya, sebisa mungkin kayak masalahnya aku muntahin detik itu, jadi ya udah biar kayak gue gak usah inget dulu deh gitu pada saat itu gitu. Jadi karena menurut aku mendem tuh jadi toxic gitu sih kalau aku ya. Kalau untuk aku kalau mendem tuh jadi malah makin kepikiran. Jadi mendingan kalau ada yang aku nggak suka aku omongin. Jadi biar ya mungkin jadi biar bisa dicari solusinya sama-sama gitu. Atau ya kayak at least gue tuh udah ngasih tahu loh keadaan gue kayak gini gimana. Karena semakin diomongin kan berarti masalah itu maksudnya ya semakin gampang untuk dilupain daripada kita pendem terus jadi toxic aja menurutku gitu sih. Terus ini kan album ini ya, dari yang aku udah dengar, dari aku baca liriknya juga, mostly talks about self growth nih menurut aku nih kan ya. Sejauh ini gitu, kamu kan pasti merasa sudah berkembang ya gitu kan ya. Nah, what keeps you going until you have reached this point? What keeps me going yang pasti support dari orang-orang sekitar sih, itu penting banget. Kayak hidup di environment yang positif dan semuanya juga mempunyai visi dan misi yang sama tuh juga penting gitu. Dan menurut aku goals aku dari awal sih yang bikin aku tetap jalan sampai sekarang, karena aku nggak pernah, maksudnya kayak itu yang tadi aku bilang, kayak sebisa mungkin aku nggak akan pernah berhenti gitu. At least apapun, kayak growth sekecil apapun itu mungkin bisa jadi besar di kemudian hari gitu, kita nggak pernah tahu. Dan kayak what keeps me going adalah aku berusaha untuk tidak membandingkan kesuksesan aku dengan kesuksesan orang lain, karena itu juga menurutku toxic banget kalau misalnya kita harus membandingkan kayak di usia yang sekarang, dia kok udah bisa beli, dia kok udah bisa punya rumah sendiri di usia segini, kok gue belum bisa apa-apa. Itu nggak akan membantu kalian untuk berkembang gitu, itu justru akan bikin kalian makin terpuruk dan kayak nggak ada motivasi yang datang dari situ sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya kita melihat kesuksesan orang sebagai motivasi ya bagus gitu, tapi kalau untuk sampai membandingkan cerita kita sendiri sama orang lain tuh menurutku nggak recommended at all gitu. Not recommended ya teman-teman, karena kayak semua orang pasti punya jalannya masing-masing kok gitu. Gitu. Nah, terus kita balik lagi nih ngobrolin soal albumnya.
Kalau misalnya dari yang aku baca di lirik-liriknya tuh, it's mostly talking about self-growth, self-love, dan ini kayaknya nggak ngomongin soal cinta-cintaan, romance gitu. Kamu setuju nggak nih? Bisa jadi. Tapi ini aku membuka interpretasi ya kan. Maksudnya kalau misalnya aku udah rilis lagu kan berarti ini karyanya udah punya banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya orang mau ngelihat ini sebagai lagu cinta itu juga bisa. Bisa banget menurutku. Ada beberapa lagu yang emang aku juga tulisnya based on ya itu romantic relationships aku. Terus ya dari orang-orang itulah gitu aku terinspirasi gitu. Cuman memang dikemasnya bukan love song lah gitu. Bukan yang I love you love me Iya, too gitu cuma ya. bisa teman-teman boleh ini multi interpretasi. Oke deh, nah kalau buat Priscil nih, sepenting apa sih self love buat kamu? Penting sekali. Kenapa itu, tuh? apa ya? Self love penting karena menurutku untuk kita bisa nge-manage sesuatu atau untuk kita bisa peduli terhadap orang lain itu langkah pertamanya adalah peduli ke diri kita sendiri dulu gitu. Gimana how can you manage people atau how can you manage things when you cannot manage yourself? Itu kan kayak udah apa ya ilmu dasarnya tuh seperti itu gitu karena semuanya tuh datangnya dari diri kita sendiri juga. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, dengan kita mengenal apa yang kita mau, itu akan lebih mudah untuk kita mengenal orang lain dan mengetahui apa yang orang mau juga gitu. Dan self love itu tuh maksudnya bukan berarti kita self love sama selfish beda ya. Maksudnya kayak dengan kayak kita bukan berarti kita harus menempatkan diri kita tuh selalu jadi yang number one di semua lini gitu, nggak kayak gitu juga. Tapi putting yourself first is the most important thing gitu karena apa ya kalau misalnya kita lose ourselves di journey ini tuh aku merasa kayak kita nggak akan bisa deket dan dapet orang yang kita juga mau gitu yang kita harapkan gitu kalau misalnya kitanya aja nggak tahu apa yang kita mau gitu sih. Penting jadi teman-teman harus self love. Oke, nah kalau Priscil sendiri gimana nih praktik self love setiap hari itu? Self love aku macem-macem. Kayak gimana tuh? Sesimpel aku sangat menikmati waktu aku skincarean, waktu aku mandi air anget, itu enak Simple banget ya. Tapi ini banget. Kalau nyatok nggak? Kalau nyatok nggak sama temen-temen ya, nyatok tuh effort banget loh. Tapi kayak iya mandi skincarean gitu, itu enak banget rasanya. Sampai nonton konser itu juga itu merupakan salah satu bentuk self love yang tinggi ya. Maksudnya memuaskan keinginan pribadi gitu kali ya. Maksudnya kayak intinya bisa ngedapetin sesuatu yang mungkin menurut aku bisa jadi achievement juga gitu kayak gue akhirnya bisa nonton konser yang gue pengen nih selama ini gitu. Iya self reward itu mungkin masuknya self reward ya. Sampai aku nyanyi sendiri itu juga bisa comforting, melakukan banyak hal yang comforting buat diri sendiri itu juga termasuk self love sih menurutku. Dan berhasil mengerjakan tugas per hari itu juga dan memberikan reward kecil berupa berterima kasih kepada diri sendiri itu juga self love menurutku. Jadi banyak sih sebenarnya yang aku lakukan, upaya yang aku lakukan ya gitu. Ya aku berharap teman-teman juga punya caranya masing-masing untuk bisa mencintai diri kalian sendiri sih. Tadi kan kita udah ngomongin soal album, ngobrolin soal personal life juga nih. Sekarang aku mau tanya ke depannya nih, kayak the future. Rencana karir kamu ke depan tuh kayak gimana sih? Kalau aku sih masih banyak yang belum aku capai ya. Maksudnya mimpi-mimpi aku gitu dari yang aku harapkan gitu dari beberapa tahun lalu. Tapi untuk sekarang aku lagi emang fokus nyanyi, fokus ya promo album, promo EP dulu. Rencana paling dekatnya adalah aku lagi pingin bikin full album. Kalau sekarang kan isinya hanya 5 lagu, aku pengen bikin yang full. Jadi doakan supaya aku bisa bikin full album. Iya terus pengen bikin showcase. Oke, tapi itu udah ada rencana atau udah bikin? Sudah direncanakan tapi masih dalam proses masih digarap gitu. Jadi
Kita doakan yang terbaik saja. Oke, aku tunggu kabar baiknya ya. Oh iya, pasti Aku dong, tunggu pasti. undangannya. Pasti. Oke, nah terus ada nggak sih Priscilla nih impian terbesar, tapi yang kamu tuh setiap mikirin itu kayak bisa nggak ya, aduh bisa nggak ya gitu, ada nggak? Kolaborasi sama salah satu idol K-pop. Aduh amin siapa boleh tuh? ya, tolong aminin aja. Boleh Nah, banget. siapanya kita nggak tahu. Tapi kita open ya, kita open aja. Tuh guys, Kita kolaborasi. siapa yang mau? Tapi aku dari dulu tuh punya cita-cita pengen banget bikin konser sendiri sama orkestra. Pengen banget. Yang aku tahu itu pasti nggarapnya juga lama dan panjang prosesnya, cuma itu harapan aku gitu pribadi. Jadi semoga ini bisa menjadi sebuah manifestasi ya, jadi diaminin sama banyak orang. Amin. Itu sih, ya kan katanya bermimpilah sampai mimpi itu bikin takut ya. Jadi nah itulah salah satu mimpi besar, tapi ya yakin sih mungkin bisa tercapai dalam beberapa tahun ini, jadi doakan. Amin. Kalau kataku sih kamu bakal like ngebayangin Priscil bersama orkestra tuh udah kebayang banget, tuh suara kamu tuh masuk banget gitu kasih loh. loh. Kayak like very grand gitu loh. Masuk banget sih pasti. Oke, nah terakhir nih dari aku. Ada nggak pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mendengarkan album kamu dan mungkin relate nih sama lagu-lagu di EP Adriana ini? Aku berharap teman-teman juga justru ngerasa nggak sendirian, ngerasa kalau misalnya semuanya tuh, maksudnya kita semua tuh punya masalah yang serupa gitu, jadi kita bisa jalanin ini bareng-bareng. Plus kayak ya aku berharap kita bisa menemukan sosok Adriana itu sih di kehidupan kita masing-masing. Dan apa ya, aku juga bisa berharap lagu ini menjadi apa ya, teman atau kakak, lagu-lagu di album ini bisa menjadi teman atau kakak kalian gitu sehari-hari. Jadi pas denger ya kesannya kayak lagi, aku pengen ngasih taunya tuh kayak lagi sharing aja gitu, kayak lagi curhat aja ke kalian. Dan aku berharap aku bisa jadi tempat yang nyaman untuk kalian juga sharing cerita-cerita kalian juga sih gitu.